Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Fadil dan di video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web bab 13. Jadi judulnya itu adalah Performance Optimization dan Rendering. Langsung saja kita ke materi pertama, itu ada rendering strategis memilih medan tempur. Dalam arsitektur web modern, keputusan paling fundamental yang mempengaruhi performa adalah di mana dan kapan HTML dibuat. Strategi default dari single page application SPS React adalah file set rendering atau CSR. Dalam CSR, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong atau kertas putih yang berisi satu tag, div ID, menurut, dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser penggunaan kemudian harus menguji JS tersebut, mengeksekusinya, mengambil data dari API, dan baru mengirimkan tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal. Namun kekurangannya sangat fatal untuk SEO dan performa. Awal, pengguna melihat layar putih atau blank screen selama beberapa detik dan boot mesin akan mencari seringkali kesulitan mengindeks konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA, paketnya ringkas tapi kamu harus mengajarnya sendiri di rumah sebelum bisa dipakai. Sebagai antitesis dari CSR, kita memiliki server side rendering atau SSR. Metode tradisional yang dihidupkan kembali oleh framework seperti Next.js dalam SSR. Paling murah minta halaman, server akan melakukan semua kerja keras, mengambil data dari database, membentuk komponen React menjadi string HTML utuh, dan mengirimkannya ke browser. Nah, langsung melihat konten penuh segera setelah HTML tiba, tanpa perlu menunggu JavaScript selesai diunduh. Ini memberikan nilai first content full pane atau FCP yang sangat baik dan SEO yang sempurna. Namun, SSR membebani server karena harus memproses setiap request secara real time yang bisa menyebabkan time to first byte atau TTFB menjadi lambat jika server atau database yang sedang sibuk. Ini seperti memesan makanan di restoran, kamu duduk manis tapi kopi dapat bisa kewalahan jika pesanan menduda. Di tengah-tengah kedua ekstrim tersebut terdapat statistik site generation atau SSG. SSG adalah teknik halaman HTML dibangun atau build hanya satu kali di mesin developer atau server CI atau CD. Lalu hasilnya disimpan sebagai file status yang saji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML ini dikirim langsung dari CDN atau Content Delivery Network yang super cepat tanpa ada proses komputasi apapun di server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering yang terjadi saat runtime. Namun kelemahannya adalah data bisa menjadi usang. Jika mengubah harga produk di database, halaman produk tersebut tidak akan berubah sampai kamu melakukan berulang atau dan deploy kelas situs. SSG sangat susah untuk blog dokumentasi atau halaman rating yang jarang berubah. Konsep yang sedang naik daun adalah streaming SSR dan X server komponen RSC. Dan ini memungkinkan server untuk mengirimkan HTML dalam potongan-potongan atau chunk segera setelah siap, tanpa harus menunggu seluruh halaman selesai diredam. Misalnya header dan dilebar dikirim duluan, sementara bagian konten utama yang berat masih diproses. Ini merupakan masalah TTFB terdapat pada SSR tradisional. RSC bahkan melangkah lebih jauh dengan memungkinkan komponen tertentu dirender hanya di server dan tidak pernah mengirimkan kode JavaScript ke klien. Yang secara drastis mengurangi ukuran bundle yang harus dibuat pengguna. Solusi secara kejadian ini membuktikan bahwa pencarian akan kecepatan arah perjalanan tanpa akhir yang terus mendorong batas kemampuan teknologi web. Core Web Vital, rapor kesehatan web. Dulu, kecepatan website adalah hal yang subjektif dan membingungkan. Apakah cepat berarti server muncul cepat, atau gambar muncul cepat, atau bisa diklik cepat, atau menstandarisasi ini dan berdasarkan Core Web Vital atau CWP. Serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata. Bukan sekedar angka teknis server. Metrik pertama adalah Range Content Full Pane LCP yang mengukur kecepatan pengumuman. Kemudian waktu halaman dimuat hingga elemen konten terbesar, biasanya gambar utama atau blok teks H1 selesai dirender di layar. Belum menetapkan standar bahwa LCP yang baik harus di bawah 2,5 detik. Jika LCP melambat, biasanya penyebabnya adalah gambar yang belum optimasi, server yang lambat respon atau TTFD, atau JavaScript yang memblokir rendering atau render blocking resource. Metrik ketiga mengukur stabilitas visual, yaitu Cumulative Layout Shape atau CLS. Ini adalah metrik yang paling sering membuat pengguna frustasi. Bayangkan kamu sedang membaca artikel, tiba-tiba seluruh iklan muncul di bagian atas dan mempersulit teks ke bawah, membuat kehilangan baris yang sering dibaca. Atau lebih parah, kamu mau membuat tombol cancel, tapi yang layout bergeser, kamu malah mengklik tombol buy. CLC menghitung total skor tulisan tak terduga yang terjadi selama halaman dibuka. Skor CLS yang baik harus di bawah 0,1. Penyebab paling umum CLS adalah gambar atau iklan yang tidak memiliki atribut dimensi atau width dan height
yang jelas di HTML, sehingga browser tidak bisa menyediakan ruang kosong atau placeholder sebelum gambarnya selesai diunduh. Selain tiga pilar utama tersebut, ada metrik pendukung lain yang tak kalah penting untuk diagnosis seperti time to first byte atau TTFB dan first contentful paint atau FCP. TTFB mengukur seberapa cepat server membangun video dan mengirim byte pertama. Data, jika TTFB lambat, tidak peduli seberapa canggih otomasi front end, situsnya akan tetap terasa lambat karena browser hanya mengirim kosong. FCP mengukur kapan pixel yang pertama. FCP memberikan umpan balik gratis kepada pengguna bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka menutup tab karena mengiris berusaha. Untuk mengukur metrik-metrik ini sangat beragam, mulai dari Lighthouse, Chrome, DevTools untuk menilai algoritma masalah data, hingga Google Search Console dan PageSpeed Insight untuk melihat data pengguna nyata atau field data. Perbedaan antara lab data dan field data sangat krusial. Lab data dilakukan di komputer developermu dan koneksi internet stabil, sedangkan field data dikumpulkan dari jutaan pengguna Chrome asli dengan berbagai kondisi perangkat dan jaringan. Jangan pernah merasa aman hanya karena skor Lighthouse minus 100 hijau semua, padahal data lapangan menunjukkan bahwa pengguna di pedesaan dengan sinyal 3G mengalami LCP 10 detik. Optimasi performa harus selalu berbaris dan data pengguna nyata, bukan asumsi ideal. 3. Code splitting dan bundling atau diet kata JavaScript. Masalah terbesar aplikasi web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung memperoleh library resource hanya untuk menggunakan satu fungsi kecil atau membuat proyek untuk halaman admin, padahal pengguna hanya membuka halaman lebih rendah. Secara default, out bundler seperti Webpack atau Vite akan membuka seluruh kode aplikasi menjadi satu file raksasa, misalnya main.js. Jika file ini bukan 5 MB, pengguna harus membuka 5 MB tersebut sebelum bisa melihat apa-apa. Code splitting adalah untuk memecah bundler string menjadi potongan-potongan kecil. Implementasi pengumum dari code splitting adalah route-based splitting. Di React, kita bisa menggunakan React Lazy dan Suspense untuk membungkus komponen-komponen halaman. Hal ini mengimpor komponen secara strategi atas file import about from about. Kita mengimport dari masa menggunakan aplikasi about adalah dosen mengirim request untuk mengunduh about chang.js. Dalam proses pengunduhan yang biasanya hanya sekian detik, kita bisa menambahkan loading spinner atau skeleton UI. Ini secara drastis mengurangi initial bundle size metrik yang berkorelasi dengan tingkat versi pengguna. Semakin kecil bundle awal, semakin cepat pengguna bisa mulai berinteraksi. Selain memecah per halaman, kita juga bisa memecah per fitur interaksi. Bahkan jika sebuah tombol open modal yang memunculkan edit text yang berat, jika edit text tersebut diimpor secara biasa, kalimatnya akan ikut dimuat di awal meskipun pengguna tidak memiliki tombol tersebut. Dengan dynamic import, kita bisa menunda pemuatan query editor sampai saat tombol benar-benar diklik. Ini disebut lazy loading JavaScript. Ini sangat efektif untuk fitur-fitur yang jarang dipakai atau tersembunyi di balik interaksi pengguna. Jadi main free tetap dengan untuk wandering konten utama yang kritikal. Teknik pendamping yang tak kalah penting adalah tree shaking. Istilah ini menganalogikan aplikasi kita sebagai pohon. Jika kita menggunakan menggunakan dengan keras daun dan mati, kalau yang tidak akan berjatuhan. Bandar modern mampu melakukan analisis status pada kode untuk mendeteksi fungsi atau variabel yang diekspor tapi tidak pernah diimpor dimanapun. Kode mati ini kemudian dibuang dari bundle akhir. Namun tree shaking hanya bekerja efektif jika kita menggunakan sintaks is modules. Jika kita menggunakan library lama menggunakan common.js, lalu sekali gagal mendeteksi bagian mana yang tidak terpakai dan akhirnya meninggalkan seluruh library tersebut. Karena itu pemilihan library mendukung SM atau side effective sangat krusial untuk mendeteksi dengan aplikasi. Kita juga harus berhati-hati dengan duplikasi dependensi. Seringkali dua library berbeda yang akan sama-sama pada library yang sama, misalnya Lodash, tapi dengan versi yang sedikit berbeda. Akibatnya, bundler mungkin menyertakan dua versi Lodash di dalam bundler akhir. Merusak ruang. Alat seperti analisis seperti Webpack, Bundle Analyzer, atau Source Map Explorer sangat wajib digunakan secara berkala. Alat ini memvisualisasikan isi bundle ini dalam bentuk peta kotak-kotak. Kamu akan seringkali terkejut menemukan bahwa separuh ukuran aplikasi harusnya dimakan oleh satu library icon yang kamu import secara salah. Audit rutin ini adalah bagian dari kebiasaan digital yang harus dilakukan oleh setiap arsitek front end. 4. Caching strategies, ini menyimpan keterangan. Sebaik-baiknya optimasi kode request, jangan tetap jaringan, tetap operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat request adalah dengan melakukannya dengan tidak sama sekali. Di sinilah caching berperan. Lapisan pertahanan pertama adalah browser cache. Melalui header cache control, server bisa memberitahu browser simpan file logop.png ini selama 1 tahun dan minta lagi ke server. Untuk file JavaScript dan CSS kita biasanya menggunakan teknik fingerprinting.
ini memungkinkan kita menyetel waktu cache selamanya. Jika kita merilis versi baru, aplikasi nama file akan berubah menjadi main.x9d8z7.js sehingga browser langsung mengedit file baru dan tidak menyimpan file lama yang tidak berubah. Ini disebut cache busting. Untuk data API yang dinamis, kita bisa menggunakan strategi state while replay yang sudah dibahas di .management set. Namun kali ini diterapkan di level cache. Ini menginstruksikan sharing untuk melayani konten lama yang masih ada di cache sambil secara diam-diam mengambil konten baru dari server belakang. Pengguna mendapatkan respon instan dari cache dan cache tersebut diperbaiki untuk penggunaan berikutnya. Inilah teknik ini sangat ampuh untuk API public yang datanya tidak harus real time, detik-per-detik, seperti feed berita atau daftar produk. Namun Kitching memiliki satu kekurangan terkenal. Ada dua hal sulit dalam ilmu komputer, invalidasi cache dan penamaan variabel. Menyimpan data di cache itu mudah, yang sulit adalah mengetahui kapan harus membuangnya. Jika kita terlalu agresif melakukan caching, pengguna mungkin terjebak dalam versi aplikasi yang lama dan penuh bug. Meskipun kita sudah merilis perbaikan atau fix kesalahan konfigurasi hidden cache bisa berakhir fatal. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Cache agresif hanya untuk aset yang punya fingerprint only pada nama filenya. Sedangkan untuk file HTML utama, sebaiknya gunakan strategi no cache atau revalidate setiap saat untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan referensi ke aset versi terbaru. 5. Asset optimization, lihat multimedia. Dalam mayoritas website modern, lebih dari 60% berat halaman berasal dari gambar. Dengan foto format PNG berukuran 5 MB untuk ditampilkan sebagai thumbnail adalah kegiatan performa yang paling umum. Solusi pertama adalah menggunakan format modern. Tinggalkan JPG, JPG, dan PNG lama. Adalah WebP atau AVIF. Format AVIF juga bisa menghasilkan kualitas visual yang sama dengan ukuran file. Kualitasnya lebih dari sudah mendukung format ini dengan baik. Kita bisa menggunakan tag picture untuk memberikan fallback JPG bagi proses terbaru belum mendukung format baru. Meskipun kompatibilitas mundur backward compatibility. Strategi pembuatan gambar juga harus cerdas. Gunakan lazy loading untuk semua gambar berada di luar layar awal. Atribut-atribut ini menggunakan penggunaan gambar sebagai pengguna kemudian mendekati posisi gambar tersebut. Ini menghemat bandwidth awal secara signifikan dan preset LCP. Namun hati-hati, jangan pernah melegilat gambar LCP. Gambar LCP harus dimuat secepat mungkin dengan kualitas tinggi karena penundaan pada gambar utama akan langsung merusak skor core web vitals. Terakhir, jangan lupakan minification dan compression. Minification membuang spasi komentar dan mengganti nama variabel menjadi pendek dalam kode CSS dan JS. Kompresi memadatkan file teks tersebut sebelum dikirim lewat jaringan. Broadly memberikan kompresi yang lebih baik daripada zip. Pastikan server web atau CDN sudah mengaktifkan kompresi Broadly secara otomatis. Gabungan dari optimasi format, dimensi, loading, strategi, dan kompresi ini akan mengubah situs yang lambat dan berat menjadi pengalaman digital yang ringan dan menyenangkan. 7. 6. Dalam integrasi keislaman mengambil waktu dan prinsip kemudahan. Dalam Islam, waktu atau waqt adalah murid paling berharga yang bisa didaur ulang. Allah SWT bahkan bersumpah demi waktu dalam surah Al-Asri. Dalam konteks performa optimization, membuat website yang cepat bukan sekedar mengejar skor hijau di lighthouse, melainkan membuat penghormatan kita terhadap waktu yang lain. Aplikasi yang lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna yang membuang diri berharga umur manusia hanya untuk menunggu loading. Seorang pengembang muslim memanfaatkan performa aplikasinya sedang memperdekat waktu pada ribuan penggunanya, memungkinkan mereka menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga itu waktunya bisa digunakan untuk kebaikan lain. Code splitting dan click checking adalah manifestasi teknologi dari Rasulullah SAW di antara kebaikan Islam. Dari hadis Rasulullah SAW, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Mengirimkan berkas JavaScript raksasa yang berisi fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pengguna saat itu adalah bentuk kesia-siaan dan pemborosan kuota data pengguna. Dan melakukan tree checking kita membuang tidak perlu dan hanya menunjukkan sumber manfaat. Nah, menjadi seseorang mukmin yang efisien fokus jauh dari memberatkan pengguna. Konsep core web vitals menunjukkan kita tentang taisir. Rasulullah SAW bersabda, penggunalah tinggal tersulit. LCP atau largest content file yang cepat berarti kita bisa membiarkan menunggu lama di depan pintu. JSC kumulatif file shape yang rendah berarti kita tidak menjadi pengguna dengan tombol yang tiba-tiba bergeser mau diklik.
Memberikan pengalaman kemudian saya bilang responsif adalah akhlak mulia dalam melayani sesama, menghindarkan mereka dari kesalahan. Terakhir, optimasi aset gambar font agar ringan diakses di perangkat low end HP murah adalah bentuk keadaan sosial dan eksklusivitas Islam tidak hanya untuk orang kaya, ya untuk semua kalangan. Jika tidak mendesain web yang lancar di iPhone terbaru tapi masih di HP Android lama, kita bersikap tidak adil. Dan melakukan optimasi performa ketat, kita memastikan bahwa informasi dan manfaat dari aplikasi kita dapat diakses oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan perangkat dan koneksi internet. Merupakan kamu itu seluruh alam, rahmatullahi alamin. Tentu teknologi. 7. Simpulan. Berbeda telah menegaskan bahwa perubahan bukanlah bonus, melainkan fitur utama yang menurunkan keberhasilan aplikasi. Juga ada prinsip-prinsip optimisasi yang harus kamu pegang. Satu, sertifikat yang tepat. Kita dalam membedah trade-off antara CSR, SSR, dan SSG. Tidak ada satu strategi yang menang mutlak, kemudian harus didasarkan pada kebutuhan SEO, dinamika data, dan infrastruktur. Arsitek modern sering mencampur ketiganya, hybrid entering dalam satu aplikasi. Rapor merah Google Core Web Vitals. Kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna. Fokus kita bergeser dari server cepat menjadi mengalami kestabilan dan optimasi bukan lagi tebak-tebakan melainkan sains struktur. Diet JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim 5 MB JavaScript ke ponsel murah adalah dosa arsitektural. Teknik code splitting dan trace checking adalah pisau bedah yang melemak berlebih, memastikan pengguna hanya mengulang kode yang benar-benar mereka butuhkan saat itu juga. 4. Seni menyimpan atau caching. Kita memahami bahwa request tercepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Strategi caching berlapis atau browser CDN, SWR adalah cara termudah dan paling efektif untuk meningkatkan persesi kecepatan pengguna secara drastis. 5. Multimedia yang cerdas. Terakhir kita belajar mengelola aset terberat di web, gambar, dan font. Format modern seperti WordP, Visual Loading, dan Responsive Image adalah standar wajib yang membuat situs menjadi ringan tanpa mengorbankan kualitas visual. Dengan aplikasi yang kini aman, cepat, dan terstruktur, kita mencapai tahap akhir dari sukses pengembangan perangkat lunak. Bagaimana cara kita mengenalkan karya ini ke dunia secara konsumen andal? Di 14 kita akan membahas di bagian terakhir. Sedikit pembacaan buku pemrograman web bab 13 dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.